Tentang manajemen lalu lintas. Di video-video sebelumnya teman-teman sudah belajar kapasitas, kemudian volume, menghitung kecepatan dengan moving car observer, dengan survei-survei lainnya. Silakan kalau yang belum paham buka lagi video saya sebelumnya. Nah, di video ini saya mau menyampaikan bagaimana teman-teman bisa memperkirakan kapasitas satu ruas jalan begitu. Jadi kita analogikan ruas jalan itu ibaratnya kalau awalnya kapasitas statis, kita bisa lihat misalnya botol. Menurut teman-teman kapasitas botol ini berapa? Ya, kurang lebih 800 ml. Tapi kalau kaitannya dengan lalu lintas itu sebagaimana kita bahas sebelumnya, kapasitas ruas jalan itu adalah yang kita hitung itu adalah kapasitas dinamis, jadi kapasitas bergerak. Jadi kita analogikan ini botol sebagai sebuah pipa, sebuah selang gitu. Jadi kalau ini pipa ini adalah 800 ml, anggap statisnya 800 ml. Kalau kapasitas dinamisnya 800 ml per menit atau per detik gitu. Jadi ada satuan waktunya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana teman-teman bisa memperkirakan kapasitas satu ruas jalan. Ini kita lihat di komputer ya. Contoh nih, misalnya di sini. Kita ambil contoh di sini. Kira-kira berapa kapasitas ruas jalan ini? Ruas jalan dengan panjangnya kira-kira 1 km, lebarnya 5 meter, dengan kondisi, bayangin aja kondisi kondisi lalu lintas di Kota Bandung gitu. Kira-kira berapa kapasitasnya gitu. Nah, untuk mudahnya teman-teman udah ingat bahwa rumus fundamental untuk trafik, untuk lalu lintas adalah arus sama dengan kecepatan dikali kepadatan. Jadi kalau kita hitung maksimumnya gimana? Ini teman-teman harus bayangin ya. Nah, teman-teman bayangin dan teman-teman harus praktek sendiri. Gini, kapasitas adalah jadi arus sama dengan kecepatan kali kepadatan. Kapasitas maksimum adalah bisa kita arusnya arus maksimum kan? Arus maksimum dikalikan kecepatan maksimum. Tapi nggak mungkin kalau kita arus maksimum dikali kecepatan maksimum. Kenapa? Misalnya arus maksimum, anggap ini 1 km, panjangin 1 km. Kalau arus maksimum, ya kendaraan itu mepet-mepet, kendaraan itu deket-deketan, mepet-mepet gitu kan. Terus mungkin nggak dia dengan kecepatan maksimum, anggaplah kecepatan maksimumnya 80 km per jam, mungkin nggak? Kayak kereta api gitu, kereta api aja paling 300 atau 400 km per jam. Ini arus lalu lintas, mungkin nggak dia maksimum segitu? Enggak kan? Gitu. Jadi hitungannya kita memprediksikan kalau para profesor dulu memperkirakannya begini. Di rumus linear aja. Jadi kapasitas yang artinya arus maksimum adalah kecepatannya setengah kecepatan arus bebas. Arus dalam kondisi 0 kira-kira kecepatannya berapa? Misalnya 80, setengahnya 40 kan gitu. Kemudian kali kepadatan maksimumnya berapa? Misalnya 1 km misalnya satu mobil anggaplah panjangnya 5 meter, anggap 3 meter. Tambah space antara mobil satu dengan mobil kedua ya, jadi 5 meter gitu. Misalnya jarak antara mobil dan 1 dan 2 adalah 2 meter, panjangnya 3 meter sehingga 5 meter kan. Jadi kalau 1 km dibagi kendaraan yang beruntun panjang itu dengan space itu, anggaplah satu kendaraan itu 5 meteran. Jadi berapa kira-kira? Dalam 1 km itu bisa menampung berapa kendaraan? Kapasitas maksimumnya 200 kan? 200 kendaraan. Coba hitung deh. 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 berapa? 200 kan? Gitu. 200 dikali setengahnya kali kecepatan. Setengahnya kali kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebasnya misalnya tadi 80. Kalau untuk yang 80 itu untuk jalan arteri ya. Untuk di jalan kota paling juga ya sekitar berapa? 50 kali 40. Jadi 20 setengahnya dari kecepatan arus bebas itu 20. Jadi 20 kali 200 berapa? 20 kali 200 4.000 kan? Gitu. Jadi 4.000 kapasitasnya gitu. Kira-kira untuk kira-kira dengan panjang 1 km, kemudian kemungkinan kecepatannya tadi
40 km per jaman gitu. Sekarang kita untuk ini kira-kira kapasitas ruas jalan di Kota Bandung dengan P 1 km, panjangnya 1 km, lebarnya 5 meter, kira-kira berapa sih arus maksimumnya gitu. Nah, kita kalau untuk ininya, untuk apa? Untuk mudahnya tadi kita arus maksimum sama dengan setengah kali kecepatan arus bebas dikali setengah kepadatan. Jadi setengah kepadatannya 200, setengah kepadatan ini coba kita saya nggak kelihatan nih. Kita ini insert textbook. Jadi kapasitas sama dengan kecepatan arus bebas dikali setengah, jadi dibagi per 2 ya. P per 2, C sama dengan P per 2 dikalikan kepadatan itu density dibagi 2. Jadi C sama dengan kapasitas sama dengan kecepatan arus bebasnya tadi. Misalnya untuk lebar 5 meter paling juga 20 km per jaman kan rata-rata. Teman-teman berani nggak kecepatan lebih dari itu? Taruhnya 30 lah misalnya, 30 km per jam, 30 km per jam misal. Jam dikali ini D-nya 1 km dibagi 5 tadi sekitar 200 dibagi 2 100. Jadi C-nya sama dengan 3000. Gitu kan, sekitar 3000 gitu. Sekarang kita cross check pakai manual kapasitas jalan Indonesia. Coba kita lihat di sini manual kapasitas jalan Indonesia ya. Manual kapasitas jalan Indonesia. Di manual kapasitas jalan Indonesia itu C itu sama dengan C0 dikali FCW. Ini faktor koreksi ya, faktor koreksi width lebar, FCSP, FCSF, terus FCCS city size. Kita lihat satu persatu. Ini MKJI ini ada totalnya 564 halaman. Tapi kalau teman-teman ngelihatnya step by step, ini gampang kok. Tinggal nurunin aja. Cuman yang bikin ngeselin itu ini, kita ngambil ini dari tabel-tabel, misalnya C0 dari tabel C0, FCCW dari tabel FCCW gitu kan. Nah, kita turunkan aja. Kita turunkan ke rumus gitu ya, ke rumus. Ini kita bisa dikecilin nggak? Nah, ini misalnya. Jadi di sini C sama dengan ini yang menurut MKJI ya. C sama dengan CMKJI kita pakai ya, CMKJI sama dengan berapa? Itu pertama kita lihat nih kapasitas dasarnya berapa? Kapasitas dasar untuk 2 lajur tak terbagi. Tadi kan lebar 5 meter. Total 2 arah berarti 2900 dia. 2900 masukin sini 2900. Terus dikali berapa? Dikali FCW lebar. Jadi faktor koreksi lebar. Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar. Kita lihat di sini tipe jalannya 2 lajur tak terbagi. Total 2 arahnya 5 meter. Berarti FCCW-nya 0,56 gitu. 0,56 di sini ya, gitu. 0,56. Ini 0,56. Kemudian dikali yang selanjutnya apalagi faktor penyesuaian split, ini FCSP, split arah, pemisah arah. Kita lihat di tabel juga lebar jalan untuk ini, untuk penyesuaian split arah, pemisah arah. Misalnya 50-50 segini. 5545, maksudnya 5545 itu dari arah kiri misalnya 55%, sebelah kanan 45% gitu. 60-40, 60%, 40% gitu. Kita anggap ini aja 50-50, 50%, 50%. Jadi 1 gitu. Jadi dikali 1 di sini, dikali 1. Terus setelah dikali 1, kali berapa lagi? Faktor penyesuaiannya. Faktor penyesuaiannya tadi apa lagi nih? Faktor split, kemudian side friction, SF kan, FCSF. Lihat lagi tabelnya, FCSF, side friction.
Ini faktor penyesuaian untuk hambatan samping. Ini ada jalan dengan bahu. Bahu itu ada perkerasan, misalnya di tengah, di ininya, di samping jalannya, di kiri di pinggir jalannya gitu. Untuk dua lajur, dua arah undivided, ini terbagi dia very low, low, medium, high, very high gitu. Itu ada klasifikasinya. Kalau very low itu rendah, sangat rendah gitu, low, rendah, medium, sedang, dan seterusnya gitu. Jadi kalau dengan lebar jalur berapa meter, dia makin besar lebar jalur, lebar bahunya, maka makin besar faktor koreksinya gitu. Kalau lebar bahunya lebih kecil, dia faktor koreksinya makin kecil gitu. Jadi ini juga bisa jadi dasar buat teman-teman kalau untuk pemanajemen merekayasa lalu lintas, misalnya faktor gangguan sampingnya tinggi, ya untuk memperbesar kapasitasnya, ya hambatan sampingnya dinaikin. Dibuang, hambatan sampingnya dibuang, dinaikin supaya jadi very low atau low gitu kan. Kita anggaplah aja lah untuk yang 5 meter tadi tidak ada bahunya kecil, maksudnya lebih kecil dari 0,5 meter gitu. Jadi kita ambil 0,94. Di sini kita tulis 0,94. Terus dikali lagi satu lagi faktor penyesuaian yang terakhir, city size. Yang kita lihat di ininya, di rumusnya, FCCS city size, ini faktor penyesuaian ukuran kota, city size. Kita lihat lagi di tabelnya, lihat di tabelnya city size. Ini untuk curve, inti penyesuaian untuk ukuran kota. Nah, ukuran kota Bandung itu kan, kota Bandung sekarang jumlah penduduknya di atas 7 juta jiwa kalau siang. Kalau malam enggak, maksudnya kalau siang 7 juta jiwa karena banyak dari Kabupaten Bandung, dari Cimahi, dari Bandung Barat itu pada masuk ke kota Bandung gitu. Jadi faktor penyesuaian kotanya ini udah lebih tinggi dari 3 juta jiwa. Jadi 1,04 dia, kita ambil ininya, city size-nya 1,04 ya, 04 sorry. Nah, udah gitu kita kaliin pakai kalkulator. Nah, sini ada kalkulator biar teman-teman gampang lah ininya ngitungnya, kalkulator. Nah, ini kita ambil di sini kalkulator. Berapa tadi? 2900 dikali 0,56 dikali 1 ya, dikali 1 kan? Dikali 1 dikali 0,94 terus dikali lagi 1,04 sama dengan berapa? Sama dengan 1587. Ini SMP per jam. Jadi kita bulatkan aja 1588 ya. Jadi di sini kita tulis 1588. 15588. Nah, gitu. Coba kalau kita teman-teman lihat tadi perhitungan kita dengan ini dengan hitungan rumus linier, C sama dengan kecepatan arus bebas dibagi 2 dikali kepadatan maksimum dibagi 2, dapatnya 3000 dengan pertimbangan ini 30 km per jam. Tapi kalau kita teman-teman kan dengan dengan lebar 5 meter kemudian dia 2 arah, 30 km per jam itu udah terlalu cepet kan. Bisa juga teman-teman turunin ininya, sebenarnya bisa jadi ini kan kecepatan arus bebasnya dianggapnya tadinya 60 kan, makanya jadi 30 juga gitu. Kalau kecepatan ininya misalnya paling 20-an dan kecepatan dalam kota itu maksimum itu 40 km per jam loh. Kalau 20 jadi misalnya 20 jadi 10 malah 1000 dia ininya gitu. Di sininya maksudnya. Jadi 20 dikali 100 kan 2000 gitu. Nah, kira-kira begitu untuk memperkirakannya. Dan teman-teman harus harus mencoba, harus praktek. Karena praktek itu adalah kunci untuk bisa gitu. Kalau teman-teman nggak praktek ya hampir nggak mungkin bisa. Karena kalau kata ya ini mas saya ngelanturnya ya, kata Einstein juga satu-satunya sumber pengetahuan itu kan dari pengalaman. Nah, kalau kata Pak B.J. Habibie, pengalaman itu nggak bisa dipelajari, pengalaman itu harus dipraktekkan, pengalaman itu harus dialami. Jadi tidak ada alasan teman-teman yang pengen bisa, yang niatnya untuk bisa terus nggak praktek. Nggak ada alasan, harus praktek. Jadi kalau buat teman-teman yang di kampus
sorry, ini saya cut dulu. Ini saya cut. Nah, teman-teman yang di kampus yang niatnya pengen bisa harus ikutan praktek, karena kalau nggak praktek ya hampir nggak mungkin bisa lah gitu. Nah, saya ada tambahan untuk gampangnya teman-teman memperkirakan kepada kapasitas gini, ada rumus empiris untuk menghitung kapasitas. Jadi C sama dengan ini, C sama dengan del C sama dengan ini rumus empirisnya ya, 525 kali WN3. Nah, WN3 itu apa? Lebar jalannya. Jadi misalnya tadi lebarnya 5 meter, anggaplah ini kiri kanannya di jalan ini, jalan Kota Bandung itu pada emang full. Kalau 5 meter itu dipakai bisa 5 meter lebar efektif. Kalau ada misalnya di sini ada yang parkir itu kan potong 1,5 meter. Kalau ada pedagang kaki 5 kepotong lagi 1 meter. Terus ada yang nyebrang, ada yang jalan ke ini, yang jalan kaki maksudnya ke jalan, itu kan mengurangi kapasitas juga, mengurangi WN3. Jadi anggap dari 5 meter itu dapatnya itu cuma 4 meter kita efektifnya. Jadi 525 dikali 4 sorry nggak kelihatan ini X-nya, kali 4 dapatnya berapa? Dapatnya sekitar 2100 kan, 2100 gitu SMP per jam, 2000 SMP per jam gitu teman-teman. Jadi teman-teman dari sini udah bisa memperkirakan kan dapatnya kita. Kalau dari hitungan MKJI itu, kalau untuk kondisi lebar jalan segini dapatnya 1588. Kalau hitungan rumus empiris, rumus turun temurun itu 525 kali WN3, artinya sekitar 2100 gitu. Teman-teman sesuaikan aja. Untuk ngeceknya yang bener yang mana, teman-teman bisa survei sendiri, karena dulu para profesor dulu juga survei sendiri di terowongan Lincoln namanya dulu kalau di Inggris itu. Jadi dia, kenapa kita ngambil kapasitas itu di terowongan? Karena kalau di terowongan itu tidak ada gangguan, orang bisa ngambil kecepatan bebas ketika kita di terowongan. Kita nggak khawatir di kiri kanan ada yang jualan, ada yang nyebrang atau apa, nggak ada itu kan, gitu. Jadi kira-kira dengan pemahaman ini teman-teman udah bisa memperkirakan kan, dengan lebar segini, kondisi lingkungan seperti ini, panjang jalannya segini, berapa kapasitasnya gitu. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di sini boleh, di kelas boleh, atau kalau ketemu saya juga boleh. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.